Pemirsa, Wakil Bupati Kabupaten Bima terpilih Bapak Irfan Zubaidi menghadiri acara syukuran Bapak Abdin, seorang pengusaha muda ternama di Kabupaten Bima. Didampingi oleh Bapak Camat Wawo Syafruddin Bahsar Esos. Tim yang merayakan pasangan nomor urut 1 tersebut, Adi Irfan, pada Pilkada 2024 lalu. Pada kesempatan ini, Wakil Bupati Kabupaten Bima, Irfan Zubaidi, mewakili keluarga. Camat Wawo Bapak Syafruddin Bahsar Esos dalam sambutannya menyampaikan laporan bahwa di Kecamatan Wawo baru terkena dampak bencana alam, angin kencang disertai hujan petir yang melanda sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya di wilayah Kabupaten Bima, Kecamatan Wawo, ada 3 desa, yaitu Desa Raba, Desa Kombo, dan Desa Riamau yang terkena dampak bencana tersebut. Sedikit demi sedikit, dan Bapak dan Ibu yang kami hormati, sedikit mungkin kami laporkan dengan Pak Haji Wakil keadaan dana rasa wilayah Kecamatan Wawo akhir-akhir ini. Ya, kemarin ya mungkin bukan hanya di Kecamatan Wawo, ya, di Kabupaten Bima, bahkan mungkin seluruh wilayah di Nusa Tenggara Barat ya diterpa cuaca yang kurang baik, ya, hujan disertai dengan petir dan angin kencang, sehingga ya perlu Mada Kaso sampaikan laporan pada malam hari ini. Kebetulan ya berada langsung di hadapan Bapak Haji Wakil, ada beberapa ya korban, ya, bukan korban jiwa, ada juga korban jiwa tapi tidak sampai meninggal dunia, yaitu satu di Desa Raba, ibu ya lagi berada di gunung Haji, di atas gubuk ya, diterpa angin sampai dengan 10 meter ya, terguling sekalian dengan gubuknya Pak ya. Sentawo kalau bilang ya, Selaja kalau bilang orang Maria, kalau orang Kobo ini Sentawo ya. Kemarin sempat Wakil Bupati Kabupaten Bima terpilih Irfan Zubaidi menghadiri acara syukuran dilangsungkan di Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Minggu 26 Januari 2026. Dalam sambutannya akan menindaklanjuti yang dilaporkan oleh Camat Wawo Bapak Syafruddin Bahsar Esos yang terkena dampak bencana alam, angin kencang dan hujan petir di Kabupaten Bima, Kecamatan Wawo, ada 3 desa, yaitu Desa Raba, Desa Kombo, dan Desa Riamau. Ibu yang saya hormati adik saya, saudara saya Pak Abdi beserta keluarga, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu sekalian yang saudara kita semua ya. Jujur saja sebenarnya saya dalam keadaan lelah malam ini ya. Tadi pagi saya ada acara olahraga, sepedaan sambil di tanda. Sore saya ke Desa Sakuru, lanjut acara Desa Tangga, kemudian ke Desa Talabiu, pulang bisa sebentar, agak capek, terpikir minta izin hadir, tapi saya kebayang wajah beliau ini ya. Wajah bayar sama kita yang baik hati, kebayang teman-teman saya di sini, makanya saya beranjak, alhamdulillah Allah takdirkan kita semua situ sekarang ya. Jadi kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala, kita diundang ini bukan saja untuk menghadiri undangan, sebenarnya tadi ada hikmah. Kita bisa silaturahim ya, saling tatap muka, salaman, jabat tangan, yang semua itu ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga dapat informasi dari Bapak Camat tentang beberapa warga kita yang juga tertimpa musibah ya. Insya Allah nanti kita akan tindak lanjuti. Tapi tadi Pak Camat sudah sampaikan sudah ada dinas sosial yang hadirnya. Ini hikmah ya. Kehadiran kita dalam rangka memenuhi undangan syukuran. Bapak sekalian, bicara masalah syukur sebenarnya bukan hanya Pak Adi dan keluarga yang harusnya bersyukur. Kita semua hamba-hamba Allah ini wajib
menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kalau bahasa Al-Quran itu abdan syakura. Maka ingin sampaikan sedikit aja ya. Jadi semua kita ini pasti ingin kaya, betul ya? Ingin kaya. Orang petani ingin kaya, pedagang ingin kaya, peternak ingin kaya, domunin entarwara, dosi entarwara, pegawai negeri entarwara, entar semua orang ingin kaya ya, semuanya kaya. Maka kita setiap hari keluar pagi pulang malam dalam rangka mencari yang namanya kekayaan, rezeki. Ada yang upah, rezeki didorong, dimukti, dicai, di kantor, di mana-mana ya. Tapi sebenarnya kekayaan yang terbesar itu tidak perlu kita cari kemana-mana. Kekayaan terbesar itu ada dalam diri kita masing-masing. Apa itu? Yaitu rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya rasa syukur, rasa kekayaan paling besar itu rasa syukur. Sebab kalau seseorang hamba memiliki rasa syukur dalam dirinya itu, walaupun sedikit, itu dimaknai banyak. Benar ya? Sebaliknya kalau tidak ada syukur, orang baik sebelumnya, dan berguna, selalu merasa miskin. Benar ya? Sebaliknya kalau orang tidak memiliki rasa syukur, seperti tadi itu ya, dapat ini kurang, dapat itu kurang ya, tidak cukup rezeki yang Allah berikan pada dirinya, rezeki orang pun berusaha diambil. Nah, itu orang tidak bisa syukur ya. Jadi sekali lagi, seseorang itu bisa merasakan apa menjadi orang kaya dalam kehidupan itu hanya ketika dia memiliki rasa syukur. Dan orang bersyukur itu luar biasa, termasuk kalau bahasa kita sekarang tuh orang elit. Kenapa begitu disebut orang elit? Karena Allah katakan dalam Al-Quran itu wa qalilun min ibadiyasy syakur. Betul ya Ustaz ya? Orang bersyukur hanya sedikit, orang-orang pilihan ya, orang-orang pilihan saja yang bisa bersyukur. Makanya kalau kita mau tenang hidup kita, merasa kaya, merasa cukup ya, merasa tenang, maka milikilah sifat yang namanya syukur. Nah ini salah satu bentuk ini ya, beliau undang doa pada kita ya. Tapi ada bentuk kesyukuran yang paling tinggi sebenarnya. Orang bersyukur itu bisa lihat seperti apa sih sebenarnya. Pada izin ibu-ibu cerita sedikit ya, soal cerita ini semua kita kenal. Rasulullah itu punya banyak istri, tapi di antara istri betul satu-satunya gadis hanya seorang, Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau ini menjadi istri kesayangan Rasulullah setelah istri pertama beliau yaitu Khadijah wafat. Irfan Zubaidi menyapa langsung dan foto bersama sejumlah undangan yang ikut hadir dalam undangan tersebut. Terima kasih ya. Madam Lawal. Iya iya.